Tapi saya di depan ini saya sudah sampaikan pada Anda bahwa Anda boleh memotong anytime. Anda mau memotong misalnya Pak mau tanya atau Pak mau mengkoreksi atau Pak saya mau menyanggah, silahkan gitu ya. Karena ini sifatnya kita belajar bersama. Satu hal yang cukup baru ya pasti baru di lingkungan kita di arsitektur UMS, hal yang baru ini di dunia rancang bangun di Indonesia juga belum begitu jamak intelligent building ini. Kemudian kalau di dunia rancang bangun di luar negeri sudah umum ya seperti itu. Jadi kita sifatnya belajar bersama. Kemudian penilaian itu saya tentu saja ada yang pokok adalah UTS, ada UAS, kemudian ada tugas yang saya sampaikan secara berkala, kemudian absensi tentu saja kita lihat sama keaktifan di kelas. Oke, saya rasa ini clear ya, ini semacam meregulasi lah ya aturan kuliah mata kuliah ini. Kita lanjutkan. Nah, ya. Jadi sebenarnya intelligent building ini lebih kepada sistemnya ya. Jadi orang tidak melihat bahwa bangunan ini adalah intelijen begitu, tapi sebenarnya ini adalah satu sistem yang menjadikan bangunan ini dikatakan intelligent building gitu ya. Jadi ini sebenarnya suatu sistem. Makanya orang sering menyingkatnya dengan IBS gitu ya, Intelligent Building System. Atau di kesempatan lain orang menyebutnya adalah smart building gitu ya. Nah, dan tentu saja ini kaitannya dengan sistem gitu ya, sehingga orang menyingkatnya adalah SBS gitu ya. IBS Intelligent Building System atau SBS adalah Smart Building System. Nah, dalam bahasa Indonesianya ini dibahasa Indonesiakan dengan sistem bangunan pintar gitu ya. Sistem bangunan pintar. Jadi kita melihatnya sebagai satu sistem. Nah, apakah sistem ya? Seperti Anda tahu ya, sistem adalah satu kumpulan dari berbagai komponen begitu yang bersinergi bersama-sama untuk membentuk satu tujuan tertentu gitu ya. Sistem kan seperti itu ya definisinya. Sehingga ketika kita bicara IPS, SBS atau SBP ini adalah kumpulan dari berbagai macam komponen begitu yang bekerja bersama-sama itu membentuk suatu kerangka atau membentuk suatu sistem bangunan pintar. Jadi dia tidak bisa dipandang secara parsial gitu ya. Tadi saya sampaikan, oke, di Solo kita bisa melihat nih secara parsial nih bagaimana satu bagian dari bangunan pintar itu ada gitu ya. Kebetulan itu di lingkungan kita sendiri ya, di gedung rektorat atau gedung Siti Walidah itu kita punya satu sistem gitu yang menjadikan gedung rektorat itu atau gedung Siti Walidah itu punya satu kecerdasan atau kepintaran tersendiri begitu ya. Tapi itu hanya satu bagian saja dari satu sistem. Sehingga saya tidak boleh bilang bahwa gedung rektorat atau gedung Siti Walidah itu satu gedung pintar gitu, karena ini hanya bagian kecil saja. Oke ya, jadi saya harapkan Anda memahami apa sih ini intelligent building ini apa? Ini sistem gitu ya, satu sistem yang terdiri dari banyak komponen. Nanti akan saya tunjukkan komponen-komponennya apa saja. Nah, lanjut. Nah, saya melompat gitu ya. Anda mungkin kalau melihatnya sistem itu kadang kita melihatnya kan rumit ya. Jadi saya akan melompat saja kepada satu contoh saja ya. Contoh yang sudah ada, yang di Indonesia ada begitu. Dan ini sudah ada lama begitu, supaya Anda kebayang apa sih gitu ya. Nah, studi kasus awal sebagai gambaran itu adalah gedungnya milik Bank Negara Indonesia atau BNI ya. Jadi BNI itu punya 3 gedung yang sampai saat ini ya yang sebenarnya monumental. Kebetulan posisinya di Jakarta semua. Ya, jadi ada Geraha BNI,
ada Wisma BNI yang bentuknya seperti layar kapal pinisi itu, atau orang nyebutnya gedung pulpen gitu, kayak karena ini kayak pulpen ya, begitu. Dan menara BNI yang baru kalau nggak salah juga baru selesai dibangun, yang bentuknya seperti batang pohon bambu gitu ya. Nah, saya akan bahas yang Geraha BNI saja, gedung yang tua, gedung lama, yang tahun 80-an begitu. Ini yang posisinya ada di depan ini, yang warna putih ini, gedungnya putih ini, lapisan dindingnya adalah granit begitu. Arsitekturnya adalah arsitektur modern masa tahun 80-an ya, pendekatan arsitektur modern, high-rise building dan gaya arsitektur modern tahun 80-an begitu. Dan dia salah satu gedung tercanggih pada masanya waktu itu ya. Kita tidak bicara Wisma BNI ya, yang sudah didesain oleh arsitek yang mengerjakan proyek-proyek besar di dunia, termasuk Mall of Dubai gitu ya, itu yang mengerjakan itu. Kita tidak bicara itu, tidak bicara menara BNI juga yang ini green building begitu, tapi kita bicara gedung tua Geraha BNI. Nah, saya lanjutkan ini posisinya Geraha BNI ini. Jadi BNI itu punya lahan yang sangat luas gitu ya. Kita bisa lihat di map ini sangat luas. Ini Geraha BNI gedung kedua sebenarnya, kalau nggak salah dulu dia punya gedung satu yang sudah karyanya Silaban begitu, yang sudah penuh, terus dia membuat gedung Geraha BNI ini. Nah, di kawasan ini banyak ada Shangri-La Hotel dan segala macam. Ini dia punya lahan yang sangat luas ya. Nah, kita lihat beberapa hal yang menarik dari Geraha BNI ini gitu ya. Jadi saya catat, yang pertama adalah Geraha BNI ini merupakan gedung tertinggi di Indonesia pada waktu itu ya, tahun 89. Tingginya waktu itu ya 89 itu 136 meter tingginya, ada 32 lapis lantai dan 2 lapis basement ya. Nah, kemudian dia sempat memegang predikat tertinggi itu mungkin hanya 2-3 tahun saja gitu ya, tapi habis itu dia dikalahkan oleh menara BNI. Jadi sama-sama bank ini persaingan ketinggian gedung gitu ya. Nah, 143 meter. Gedung ini dibangun tahun 86, jadi kurang lebih sekitar 3 tahun membangun gedung ini. Dan ya kalau kita lihat dulu ada mata kuliah high rise building atau skyscrapers gitu ya. Kebetulan waktu sekian tahun lalu yang mengajar juga saya. Memang kalau kita bicara bangunan tinggi itu ada beberapa hal mengapa orang bikin high rise building gitu ya. Saya agak melenceng sedikit. Jadi high rise building itu orang membangun itu satu karena keterbatasan lahan ya, begitu. Jadi karena density di kota sudah semakin padat, orang membangun cenderung vertikal gitu ya. Tapi ternyata ada sisi lain kenapa orang bikin high rise building. Yang kedua itu adalah sebenarnya symbol of power gitu ya. Jadi symbol of power itu bisa jadi corporate gitu ya, kelompok tertentu, perusahaan gitu, komunitas gitu, atau juga nation gitu ya, negara begitu ya. Jadi kalau saya bicara begitu, berarti symbol of power itu berarti kan tertuang juga di gedung milik korporat gitu ya, misalnya BNI, BRI itu. Mereka saling ini menunjukkan powernya, jadi kekuasaan, kemudian kemampuan finansial dan lainnya dengan membuat bangunan tinggi. Seperti itu. Kalau Anda lihat misalnya di Dubai begitu ya, ada bangunan-bangunan yang high rise building, kalau dilihat dari perspektif keterbatasan lahan enggak gitu ya, di gurun pasir sana lahannya pun banyak. Tapi kenapa sih orang bikin Burj Khalifa yang sementara ini masih tertinggi di dunia dan lain-lain, itu kenapa ya? Itu karena symbol of power. Bahkan orang nyebutnya juga ada symbol of ego gitu ya, ego seseorang, ego kelompok atau ego negara begitu. Oke. Nah ini saya kembali lagi ke konteks intelligent building. Gedung Geraha BNI ternyata gedung pintar pertama di Asia Tenggara waktu itu ya. Jadi ini walaupun desainnya mungkin menurut Anda ya relatif
untuk sekarang gitu ya. Nah, tapi pada waktu itu desain gedung ini sudah termasuk stunning begitu ya, termasuk berbeda. Kemudian ternyata dia adalah gedung pintar pertama di Asia Tenggara gitu. Seperti itu. Tidak hanya di Jakarta, di Indonesia, tapi dari struktur ini memang juga sistemnya juga konon saturated file gitu ya. Jadi sistem pondasinya juga pertama di Indonesia gitu. Jadi gedung ini cukup fenomenal karena sistem struktur pondasinya juga hal yang pertama. Kemudian sistem intelligent buildingnya baru pertama kali diterapkan tidak hanya di Indonesia tapi di Asia Tenggara. Oke, nah apa tuh sistemnya itu supaya Anda punya gambaran. Jadi sistem bangunan pintar SBP atau IBS Intelligent Building System yang tadi saya sampaikan, kode ini adalah istilah saja. Yang diterapkan di gedung ini adalah sistem otomasi bangunan. Ya. Jadi apa sih kepintarannya? Itu adalah building ini punya satu sistem otomasi atau ya bahasa Inggrisnya adalah BAS gitu ya, Building Automation System. Nah, jadi apa itu maksudnya otomasi? Jadi beberapa perangkatnya atau sistemnya itu dijalankan secara otomatis atau semi otomatis. Dan itu sudah computerized ya. Jadi Anda jangan bicara masalah internet ya. Kita tidak bicara masalah Internet of Things masa sekarang yang kita dengan mudah bisa mematikan lampu atau membunyikan menyalakan AC dari tempat lain secara remote dengan handphone Anda gitu. Kita tidak bicara Internet of Things masa kini. Ini kita bicara tahun 80-an gitu ya, yang belum ada internet gitu ya. Kita tahu internet masuk di Indonesia, saya ingat saya punya bisa chatting dan punya email kalau tidak salah itu tahun 95 atau 97 gitu ya. Ada internet di Indonesia gitu ya. Jadi ini kita tidak bicara internet. Nah, lampunya, gitu, ini contoh-contoh saja nih fiturnya. Jadi lampunya itu menggunakan sensor fotosensitif, gitu ya. Ini kita bicara jadul ya, zaman dulu ya, tahun 80-an itu dia lampunya sudah menggunakan sensor. Kalau zaman sekarang kita bicara lampu dengan sensor itu sebenarnya bukan hal yang luar biasa sebenarnya, walaupun Anda mungkin juga baru tahu, oh iya ada lampu dengan fotosensor gitu ya. Anda bisa beli kok yang sederhana nih ya, Anda bisa beli fitting lampu gitu ya mungkin di toko-toko misalnya S hardware gitu ya yang ada fotosensornya gitu ya. Jadi Anda bisa pasang itu sebelum lampu dipasang di fitting biasa itu ada fitting khusus dengan fotosensor sehingga Anda kalau males mau nyalakan mematikan lampu di teras rumah itu sudah otomatis kalau pagi itu habis subuh itu dia mati sendiri, nanti maghrib dia nyala ya, otomatis. Itu seperti itu saat ini sudah ada gitu ya. Itu yang sederhana ya. Yang secara sistem ya melingkupi satu bangunan. Bahkan sensor itu di ruangan bisa diadakan. Jadi maksudnya begini, misalnya ruang kelas gitu ya, ruang kelas kita ini kan sering kalau selesai kuliah itu kan ya kipas angin atau AC dibiarkan menyala, LCD bahkan juga menyala gitu, tidak ada yang matikan gitu ya. Begitu Anda tank selesai kuliah juga langsung menghambur keluar ke kantin atau kemana begitu ya, tanpa dalam tanda kutip memperdulikan kondisi kelas gitu ya. Dosanya juga gitu, mungkin dosanya juga langsung ngeloyor pergi aja, tidak mati, bahkan tidak mematikan LCD projector gitu. Nah, dengan sistem sensor seperti ini kita bisa menjadikan semua itu serba otomatis. Misalnya dengan sensor gerak gitu ya, sensor gerak ketika di kelas itu tidak ada pergerakan sekian menit itu dia akan mati begitu ya. Kemudian kalau lampu, konteksnya lampu ini bisa juga begitu ketika angka luxnya di dalam ruangan sudah tercapai, misalnya untuk ruang kelas biasa itu misalnya 300 lux ya, angkanya tercapai, lampunya otomatis mati. Ketika angkanya turun
cahaya matahari di luar meredup, itu dia akan menyala sendiri. Nah itu sensor ya. Di masa sekarang sebenarnya ini hal sesuatu yang tidak terlalu luar biasa, tapi di tahun 80-an ini sesuatu yang luar biasa. Kemudian kontrol otomatis AC ya, bisa mati sendiri bila tidak ada penghuni. Ini saat ini juga hal yang bukan luar biasa, tapi di masa tahun 80-an ini sesuatu yang luar biasa. Telekomunikasi, otomasi lift ya, saya belum menggali secara jauh lift di sana otomasinya seperti apa, tapi memang kalau zaman sekarang otomasi lift itu adalah masalah bagaimana lift itu digunakan atau tidak gitu ya, manajemennya seperti apa, kemudian bagaimana lift itu hemat energi dan lain-lain gitu ya. Kemudian sistem komputerisasi, sistem ya ini safety and security ya, jadi bagaimana gedung itu bisa dipantau dari sistem security-nya, safety-nya. Jadi misalnya sistem CCTV yang terpusat gitu ya. Jadi ada suatu ruang kontrol di mana dia ada sangat banyak sekali layar CCTV gitu ya. Nah, ada kamera banyak bisa mengontrol banyak orang. Kemudian bahkan kalau di era sekarang itu kan eranya sudah mungkin dengan face detection ya, face recognition gitu ya. Jadi kalau Anda lihat di film-film atau itu kan ketika kita mencari misalnya badan intelijen negara tertentu itu mencari orang itu kan tinggal dia mengakses seluruh CCTV yang ada di bandara, di terminal, di mall, di mana, di jalan-jalan itu dia akses semua, bahkan mungkin diretas semua begitu. Kemudian dia akan dengan teknologi face recognition kan dia bisa langsung mencari orangnya itu di mana gitu kan. Sudah bisa mendeteksi dengan sangat cepat. Seperti itu ya. Jadi kemajuannya sudah sangat seperti itu. Jadi bahkan Anda bisa menciptakan satu sistem keamanan bangunan di masa sekarang ya, di mana Anda tuh bisa saja menolak orang tertentu untuk masuk ke bangunan itu ketika Anda sudah punya memindai wajahnya gitu ya. Kemudian sistem itu dimasukkan ke dalam satu sistem keamanan bangunan. Ketika orang itu sudah di pintu awal itu, di screening awal sudah terdeteksi, mungkin orang itu sudah alarmnya sudah bunyi, orang itu sudah langsung nggak bisa masuk gitu, sudah seperti itu. Contohnya seperti itu ya. Fire protection system ya sama gitu ya. Pengendalian ini mulai dari ya saat ini kan kalau di gedung Anda belajar utilitas bangunan itu kan ada namanya smoke detector ya, ada smoke detector, ada heat detector gitu ya, yang itu sebenarnya terhubung ke satu alat gitu ya. Nah, tapi terkadang sistem itu hanya satu sistem deteksi saja gitu ya, satu sistem deteksi dini yang tidak langsung otomatis melakukan langkah-langkah penanggulangan tertentu gitu ya, kecuali ketika detektor itu atau mungkin sprinkler ya, sprinkler itu ketika dia ada satu panas yang melebihi batas, mungkin di atas sekitar 60 atau 70 derajat, dia langsung nyemprot gitu ya. Nah ini terkadang sistem fire protection system di gedung kita ini sementara kan mungkin masih semi otomatis atau mungkin masih manual, pemadamannya masih manual gitu. Tapi kalau dengan intelijen semua sistem adalah otomatis, ketika dia detect ada smoke, detect ada heat gitu di suatu tempat, itu mungkin sudah bisa digunakan secara otomatis. Dia akan misalnya menutup pintu gitu ya, namanya kompartemenisasi gitu ya. Jadi pintu-pintu tertentu dia akan menutup begitu supaya asapnya tidak kemana-mana, dilokalisir, kemudian langsung dipadamkan entah dengan air, dengan gas atau dengan serbu atau apa begitu ya. Jadi sudah fully otomatis gitu ya, seperti itu. Dan itu terkontrol semua dalam satu ruang sentral. Oke, saya lanjut ya. Jadi gambarnya seperti itu
Gra BNI itu di tahun 80-an itu dia sudah menerapkan satu sistem otomasi bangunan atau yang terkenal waktu itu dengan BAS gitu ya, Building Automation System. Oke, nah ternyata benefitnya apa gitu ya? Ngapain sih kita belajar intelligent building? Ternyata bahwa waktu itu gedung BNI ini, Gra BNI itu bisa menghemat energi hingga 30% gitu ya, dari gedung-gedung sejenis di era 80-an. Jadi ternyata waktu itu wacana bangunan pintar ini sudah cara malah efisiensi energi. Gitu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, dengan itu kita bisa melihat konteks bahwa intelligent building itu akan meliputi banyak hal ternyata ya. Tadi saya bicara tentang fire gitu ya, bagaimana detection, safety gitu ya, kemudian checking gitu ya, kita bisa mendeteksi, men-scan gitu ya, men-scan seluruh gedung, mana potensi yang panasnya di luar di luar kebiasaan begitu ya. Mungkin kalau zaman sekarang kita mau masuk gedung kan kita di-scan dengan termogan gitu ya, untuk di-scan panas kita gitu ya, suhu tubuh kita. Nah itu di gedung itu juga seperti itu, panas yang dihasilkan oleh misalnya api asap itu juga akan terdetek. Bahkan mungkin juga sama ketika kita harus di sensor thermal harus diadakan di setiap pintu masuk gedung saat ini ya di pandemi itu, saya rasa juga itu bisa integrated dengan itu. Jadi dia akan sudah terdetek semua suhu orang begitu ya, dengan CCTV yang thermal scanner ya, tidak hanya kita termogan jidat kita atau batuk kita atau tangan kita di-scan dengan termogan, tapi sudah di-scan dengan layar CCTV begitu ya, sudah kelihatan kontur thermal kita seperti apa. Kemudian security ya, dari pengoperasian pintu-pintu otomatis dan lain itu saya rasa sudah bisa dikerjakan oleh intelligent building gitu ya. Jadi mana pintu yang harus dibuka, mana ditutup itu satpam tidak usah lari-lari ke arah pintu, tapi sudah digerakkan secara otomatis dari kontrol gitu ya. Bahkan mungkin nah ini yang di bawahnya adalah akses ya, akses ini ya tentang pintu, akses ke ruang-ruang tertentu, ruang-ruang private itu pakai akses kontrol ya. Dan akses kontrol pun saat ini juga tidak kartu ya. Swipe kartu itu mungkin zaman sekarang sudah tidak terlalu canggih. Mungkin kita sudah dengan pindai sidik jari gitu ya, atau mungkin ya face recognition gitu ya, atau retina ya, retina gitu ya. Jadi kalau Anda nyalakan handphone Anda pakai jempol gitu, login ya pakai jempol dengan sidik jari, ya itu sudah satu bentuk kecanggihan ya. Kalau beberapa handphone juga sudah dengan face recognition ya, dengan hanya cuman kita tampilkan di wajah kita saja itu sudah bisa gitu ya. Kecuali yang ya ada handphone tertentu yang sudah support seperti itu ya. Itu salah satu bentuk kecanggihan. Nah, kemudian kita yang utama adalah energi. Oke, ini sebentar Indira, nanti ini waktu Zoom-nya sudah mau habis, nanti saya kirim ulang ID-nya lagi sama password-nya. Saya lanjutkan, ya masih 2 menit. Energi itu ya ini yang penting gitu ya sebenarnya. Kalau kita tadi bicara BNI itu sudah bisa menghemat 30% di waktu itu ya, energi itu jadi satu penting gitu ya. Bagaimana kita utility monitoring, bagaimana electricity, water, gas, oil itu terpantau semua. Bahkan kalau kita bicara green building itu kan ada tuh satu poin di energy efficiency and refrigerant sama building management system kalau nggak salah ya, itu ada ditanyakan gitu ya, ada submetering nggak, submetering untuk listrik ada nggak, submetering untuk air ada nggak gitu. Nah itu dia, jadi pemonitoring terhadap penggunaan air, gas, listrik itu sangat penting gitu dengan teknologi seperti itu, teknologi intelligent building gitu. Bagaimana kita mengefisienkan penggunaan energi, bagaimana energi yang terlalu misalnya ya AC gitu ya, AC zaman sekarang
itu misalnya gedung auditorium itu juga AC-nya dengan chiller gitu, ketika bebannya menurun dia chillernya juga otomatis dia shutdown gitu ya. Jadi kan ada banyak chiller yang ketika bebannya menurun dia otomatis langsung shutdown sendiri gitu ya. Jadi dia sudah intelijen juga gitu, dia sudah bisa mikir beban pendinginannya berapa gitu. Kalau penggunanya sedikit dia juga akan menyesuaikan. Nah, sistem AC sekarang sudah pintar juga gitu. Bahkan AC-AC kaset ya, apa namanya itu, seling kaset itu juga sudah ada teknologi intelijennya sebenarnya. Dia itu ada sensornya untuk melihat orang itu di mana gitu. Ketika orangnya di satu tempat, semburannya AC itu malah menghindari orang tersebut gitu ya. Jadi supaya orang itu tidak kena semburan AC langsung gitu. Jadi dia siripnya itu akan bergerak-gerak, sensornya melihat orangnya di mana. Kalau ada orang di situ dia semburannya beralih gitu. Bukan seperti AC yang konvensional malah semburannya mengarah ke orang, tapi enggak, kalau yang canggih malah dia akan menghindari orang tersebut supaya orang itu tidak kena semburan AC langsung gitu ya.